Soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini ada pertanyaan terkait limbah. Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna apa? Nah, jadi teman-teman, untuk pembuangan limbah itu ada beberapa jenis tempat sampah yang bisa kita gunakan. Ya, warnanya itu akan tergantung pada jenis limbah yang kita buang. Untuk limbah yang sifatnya infeksius, limbah yang mengandung sisa darah atau cairan tubuh, maka kita masukkan dia ke tempat sampah berwarna kuning. Ya, untuk limbah infeksius, tempat sampah berwarna kuning. Contoh, kasa bekas pakai, infuset, kapas bekas, pembalut, diapers, dan sebagainya. Karena dia terkontaminasi oleh cairan tubuh, maka kita masukkan ke tempat sampah berwarna kuning. Berarti untuk soal ini, jawabannya adalah yang C. Kemudian, untuk sampah rumah tangga, misalnya bekas bungkus plastik, bungkus kue, kertas bekas, atau bungkus kemasan, ini kita masukkan ke sampah rumah tangga yang berwarna hitam. Lalu untuk sampah yang merupakan sampah radioaktif, dalam arti dia bekas dari film radiologi atau sampah bekas terapi nuklir, ini kita masukkan ke tempat sampah berwarna merah, ya. Kemudian untuk limbah sitotoksis ini limbah yang sifatnya dapat merusak sel gitu ya teman-teman ya. Misalnya bekas obat kemoterapi, kita masukkan ke tempat sampah yang berwarna ungu. Sedangkan untuk limbah kimia dan farmasi itu kita masukkan ke tempat sampah berwarna coklat, misalnya bekas alkohol, labot, infus, vial, obat gitu ya. Jadi ini adalah rules atau aturan pembuangan sampah. Kita harus sediakan warna-warna tempat sampah dan buanglah sampah ke tempat yang sesuai. Kemudian kalau ditanya kalau bekas vial vaksin atau bekas vial KB suntik kemana Kak? Kalau vial, teman-teman, vial itu kan dia sebenarnya tidak berisiko untuk menyebabkan luka kalau vial ya. Kalau vial kita bisa masukkan ke tempat sampah berwarna coklat, itu untuk limbah kimia dan farmasi. Sedangkan ampul, kalau ampul dia kan apa namanya? Berisiko melukai ya teman-teman ya, karena kan kita pecahkan. Nah, untuk ampul itu masuknya ke safety box. Gitu ya. Kalau hijau itu limbah ini teman-teman, limbah organik ya yang bisa didaur ulang dijadikan sebagai bahan kompos, itu hijau. Kemudian untuk soal nomor 2, alat medis yang sudah disterilisasi menggunakan autoclave 20 menit dan disimpan dalam wadah bersegel 1 lapis plastik bisa bertahan selama berapa lama? Nah, ini yang ada di pedoman TI pasca COVID ya, teman-teman ya. Jadi yang ini ada di pedoman pencegahan infeksi pasca COVID. Di situ dijelaskan bahwa jangka waktu penyimpanan alat steril adalah 1 minggu dia bisa bertahan setelah disterilkan jika dia dibungkus tunggal dengan 1 lapis. Ya, sedangkan untuk alat steril yang dibungkus double 2 lapis, dia bisa bertahan selama 3 minggu. Ini pedoman yang muncul pasca COVID. Sedangkan kalau kalian lihat di pedoman lama, ada kalimatnya yang sedikit berbeda. Penyimpanan dalam plastik yang disegel dapat bertahan selama 1 bulan. Seluruh bungkusan diberi label dan diberikan batas kadaluarsa. Gitu. Jadi kalau dia di soal tidak bicara tentang berapa lapis, berarti kemungkinan dia pakai soal itu referensi yang lama gitu ya. Sedangkan kalau dia bicara tentang berapa lapis bungkusannya, maka kemungkinan dia pakai referensi yang baru gitu
ya. Makanya kok di video 1 bulan Kak, kok di sini beda lagi gitu. Karena memang referensinya kalau yang lama itu nggak bicara tentang berapa lapis, tapi kalau di segel dia bilang di situ bertahannya 1 bulan gitu ya. Nah, sedangkan di pedoman yang baru itu dia bicara tentang berapa lapisan. Kalau 1 lapis 1 minggu, kalau 2 lapisan 3 minggu gitu. Itu kenapa ada perbedaan antara di video dengan di soal ini. Nah, di soal ini kan dia bicara tentang lapisan, gitu ya. Kalau dia bicara tentang lapisan, berapa lapis, berarti kemungkinan dia pakai soal yang baru. Untuk lapisan tunggal atau dilapis hanya dengan 1 lapis saja, maka dia bisa bertahan selama 1 minggu, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kak, ini maksudnya pakai kain ya? Nah, untuk membungkus, teman-teman, sebenarnya yang biasa kita gunakan itu adalah kain ya. Mungkin kalian di lahan pasti pernah kan, alat steril sudah kita sterilkan, dimasukkan ke bak instrumen, kemudian bak instrumennya kita bungkus pakai kain gitu ya. Jadi yang umum digunakan itu adalah kain. Seperti itu. Kak, kenapa ini nggak dijelaskan di video? Karena videonya itu adalah video yang versi lama, masih menggunakan versi lama. Sedangkan ini kan munculnya referensinya pasca COVID ya di tahun 2023 kalau nggak salah baru muncul. Nah, seperti itu. Berarti kalau plastik juga bisa double ya Kak? Soalnya terterangnya plastik itu Kak. Kalimat segelnya diabaikan ya Kak, karena di sini dia bilang 1 lapis ya teman-teman ya. Jadi kita pakainya yang versi ada lapisannya. Kalau kita lihat segelnya, tapi dia di segel ini dia nggak bilang berapa lapis ya. Dia hanya bilang plastik disegel gitu, tapi dia nggak bilang lapisannya kan. Jadi ini tuh sepertinya soalnya menggunakan referensi yang baru. Kemudian yang berikutnya soal nomor 3. Merendam alat di larutan klorin 0,5% itu termasuk ke dalam tindakan apa? Nah, untuk tindakan pembersihan alat gitu ya, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan alat. Ada yang namanya tindakan dekontaminasi. Dekontaminasi itu adalah semua upaya untuk membersihkan alat supaya aman ditangani oleh petugas. Contoh dari dekontaminasi itu adalah ketika kita merendam dalam larutan klorin. Nah, dengan kita melakukan dekontaminasi, dengan kita merendam dalam larutan klorin, kita akan membunuh virus HIV dan hepatitis. Kemudian setelah kita rendam dalam larutan klorin, alat itu kita cuci. Kalau kita cuci hanya dengan menggunakan air, itu kita hanya membunuh 50% mikroorganisme. Sedangkan kalau kita cuci dengan air dan sabun atau deterjen, maka kita akan menghilangkan 80% mikroorganisme. Setelah kita cuci bilas, kemudian kita bisa memilih apakah kita akan membersihkan alat lebih lanjut dengan DTT atau kita akan lakukan sterilisasi. Kalau kita akan memilih mengelola alat dengan DTT yang direbus gitu ya, direbus kemudian kita tunggu sampai dia mendidih, setelah dia mendidih baru kita hitung 20 menit dari air mendidih. Nah, itu kita akan bisa membunuh 95% mikroorganisme kecuali endosporanya itu tidak ikut mati. Sedangkan kalau kita memilih untuk melakukan sterilisasi, nah sterilisasi ini akan membunuh semua mikroorganisme termasuk endosporanya. Gitu ya. Nah, sterilisasi ini bisa dengan autoclave atau bisa dengan sterilisasi panas kering, sterilisator yang biasa ada di puskes gitu ya. Nah, itu bisa membunuh semua mikroorganisme. Nah, yang sering keluar di soal teman-teman itu adalah
Seandainya kita mau membunuh mikroorganisme 95%, berarti apa teknik pembersihan alat yang kita lakukan? Berarti nanti kalian jawab DTT. Kalau misalnya semua mikroorganisme termasuk endospora, berarti apa teknik pembersihan alat yang bisa kita gunakan? Berarti sterilisasi. Nah, itu yang paling sering muncul di soal-soal tahun kemarin gitu ya. Nah, karena dalam soal ini yang ditanya adalah kita merendam alat di larutan klorin 0,5%, berarti yang kita lakukan itu adalah dekontaminasi dengan klorin 0,5%. Kalau untuk cairan kimianya ini bisa dipakai glutaraldehida, ya, glutaraldehida untuk cairan kimianya. Untuk sterilisasi panas kering, teman-teman itu tergantung alat ya, tergantung nanti alat apa yang kalian gunakan. Biasanya di tiap alat itu punya masa yang berbeda-beda, ya. Ada yang dia 1 jam, ada yang dia 2 jam, tergantung dari alat yang kalian gunakan.